Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, cara-cara memersuasi atau mempengaruhi, dan yang terakhir adalah struktur pidato persuasif. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dahulu ya. Doa dimulai. Selesai? Nah, sebelum saya memulai, saya tanya dulu ya. Sudahkah kalian belajar tentang pidato persuasif? Ada yang sudah? Nah, jika kalian belum belajar, maka yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah pengertian pidato persuasif. Dari pengertian pidato persuasif merupakan sebagian dari eksposisi. Apa sih eksposisi itu? Kan pada pertemuan yang lalu atau di kelas yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang eksposisi. Menurut kalian apa sih eksposisi itu? Ada yang tahu? Betul, eksposisi adalah meyakinkan si pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumentasi dari sudut pandang tertentu dengan menyajikan pembuktiannya. Maka, pengertian dari pidato persuasif adalah suatu kegiatan yang menyampaikan ide, gagasan, pandangan, pikiran yang dilakukan di depan umum dengan tujuan untuk meyakinkan si pembaca atau pendengar agar supaya percaya sehingga mau melakukan hal yang disampaikan di depan umum. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pidato persuasif. Apa sih tujuan dari pidato persuasif? Kan dari pengertian tersebut sudah jelas, maka pidato persuasif merupakan untuk meyakinkan si pembaca. Maka tujuannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan si pembaca atau pendengar agar supaya mau melakukan hal yang diinginkan si sang pidato. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah cara-cara memersuasif. Ada yang tahu ada berapa sih cara-cara memersuasif itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah etika atau etos. Yang kedua adalah emosi atau patos. Yang ketiga, logika. Nah, maksudnya apa sih dari tiga cara memersuasi tersebut? Ada yang tahu? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, etika atau etos merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah emosi atau patos. Merupakan suatu pendekatan yang menggugah emosi atau semangat seseorang agar supaya mau melakukan hal yang diinginkan. Yang ketiga adalah logika. Maksudnya adalah masuk akal. Apa sih maksudnya masuk akal itu? Maksudnya adalah cara menyampaikan si sang pidato itu bisa diterima oleh akal pikiran kita. Nah, sekarang sudah jelas ya tiga cara memersuasif atau mempengaruhi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang cara-cara memersuasif atau mempengaruhi. Nah, tadi kan sudah jelas ya. Yang selanjutnya materi kita adalah struktur pidato persuasif. Ada berapa sih struktur pidato persuasif itu? Ada yang tahu? Bukan ada dua anak-anak, yakni ada tiga. Apa saja? Pintar sekali. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah isi pidato. Yang ketiga adalah penutup. Lalu maksudnya apa sih dari pembukaan,
isi pidato dan penutup, maka ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan merupakan awalan dari suatu pidato. Pembukaan terdiri dari salam pembukaan, ucapan penghormatan, ucapan puji syukur, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Yang pertama adalah salam pembukaan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua, ucapan penghormatan. Contohnya, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Panggul Trenggalek atau yang mewakili. Yang terhormat kepada guru dan staf karyawan SMPN 3 Panggul Trenggalek dan teman-teman yang saya sayangi. Yang ketiga adalah ucapan puji syukur. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih. Contohnya, ada yang bisa yang memberikan contohnya? Betul, contohnya adalah terima kasih untuk hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Itu anak-anak contoh dari pembukaan. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah isi pidato. Ada yang tahu isi pidato itu apa? Dari struktur pidato persuasif? Ya, isi pidato merupakan komponen yang sangat paling penting sebab di dalam isi pidato mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan dibicarakan di depan umum. Pada bagian isi pidato menjelaskan secara detail dan jelas dan rinci mengenai apa yang akan dibahas terhadap si pendengar atau si audiensi. Nah, ada yang ingat struktur pidato persuasif yang terakhir? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Penutup. Penutup merupakan struktur pidato persuasif yang paling terakhir. Nah, dalam pidato yang baik mengenai berikut ini. Yang pertama adalah kesimpulan yang sangat jelas dan ringkas. Yang kedua, meminta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap. Yang ketiga adalah salam penutup. Nah, anak-anak semua, mungkin itu dulu ya materi kita pada kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.